YouTuber Indonesia maupun luar negeri yang melakukan cover lagu tanpa lisensi dapat diancam sanksi pidana 3 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Jika produk hak cipta digandakan atau dibajak, hukumannya semakin tinggi sampai 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Halo sahabat net, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis sahabat net. Terima kasih. Hal itu dikatakan pakar hukum pidana ekonomi dan kekayaan intelektual dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dalam seminar nasional yang digelar Asosiasi Bilang Kita atau ABHC di Hotel Astun Jakarta Selatan Jumat kemarin. Dalam seminar nasional diikuti para narasumber Haji Rhoma Irama, Ketua FAMI, Dr. Iku dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Chandra Darusman Organisasi Perfilman, serta Jimmy Falupu, musisi dan narasumber partner YouTube. Dalam penyampaian materi seminar, Dr. Idi lebih mengupas pada pelanggaran cover lagu yang dilakukan Black YouTuber di Indonesia dan luar negeri. Kata Idi, saat ini organisasi profesi yang menaungi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan hak terkait harus serius melakukan langkah-langkah hukum pidana jika mediasi tidak menemukan solusi. Bukan hanya undang-undang hak cipta yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana hak cipta, namun undang-undang perpajakan, undang-undang PNVB, dan undang-undang TVKUR, kata Idi. Lanjut, pakar hukum pidana ekonomi dan HKI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Idi Ribut Harwanto SHMH mengharapkan ke depan, jika akan melakukan penertiban terhadap para pengoper lagu dan musik harus dilakukan secara nasional dan tersistem, sehingga target sasarannya yang jelas dan terukur pada sasarannya. Sementara itu, Haji Rhoma Irama mengatakan, semua komponen bangsa menghargai karya seni musisi karena karya seni ini merupakan produk hak cipta yang patut dilindungi oleh seluruh bangsa. Karya seni tulang punggung ekonomi pencipta yang patut dihargai dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Karena dimanapun masyarakat dunia tidak bisa meninggalkan musik dan khususnya lagu dangdut. Dangdut Indonesia mendunia bahkan sampai Amerika Serikat. Perlindungan atas hak cipta harus dilakukan. Di samping kita juga melakukan kerjasama dengan kreator YouTuber agar memperhatikan aturan yang berlaku di negara kita, kata Rhoma Irama. Di tempat yang sama, Dr. Eko dari Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia sosialisasi mengenai pelanggaran pidana cover lagu dan musik di kanal YouTube harus terus digalakan oleh penggiat seni, musisi, pencipta, dan lain-lain. Kata Eko, jika ada pelanggaran hak cipta bukan hanya dapat dipidana menggunakan undang-undang hak cipta, namun undang-undang perpajakan, undang-undang PNPB, dan undang-undang TVKUR. Jika mereka para pengcover lagu YouTuber tidak membayar pajak ke negara juga terancam pidana TVKUR, kata Eko. Sementara seperti Chandra Darusman, Jimmy Falupu juga turut menyoroti terkait era digital yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Secara ekonomi, para YouTuber sebagian tidak mengerti aturan hukum, sebagian memahami hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara musisi, pencipta, dan lain-lain agar menghasilkan hasil ekonomi yang sama-sama menguntungkan, ungkap Chandra Darusman menutup pembicaraan.